Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Tak henti-hentinya kita memanjatkan rasa syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umat yang setia mengamalkan sunnahnya hingga akhir zaman. Sahabat yang dirahmati Allah, pernah nggak kita ngerasa bahwa hidup ini seperti handphone, seperti smartphone kita? Kita lupa ngecas HP kita lupa ngecas iman kita buka aplikasi-aplikasi dosa, atau ada virus-virus yang masuk ke HP kita, virus-virus kemalasan. Nah, sahabat, hebatnya ini momentum bulan Ramadan agar kita bisa meriset kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, tapi sudahkah kita siap memasuki bulan Ramadan ini untuk kita benar-benar berubah? Bayangkan kalau handphone kita, memorinya penuh. Kalau dibiarkan, tentunya akan lemot, akan banyak errornya, bahkan bisa hang. Nah, begitupun juga hati kita. Kalau dipenuhi dengan dosa, rasa malas, dan kemaksiatan, tentunya lama-lama bisa error. Nah, kabar baiknya di bulan Ramadan ini adalah momentum untuk kita membersihkan diri kita dan untuk meriset diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, sahabat, jadi puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga latihan untuk membuat dan membentuk kita agar bertakwa. Nah, ada 3 fitur riset di bulan Ramadan yang kita bisa manfaatkan agar fitur riset ini maksimal. Yang pertama, fitur menghapus dosa. Nah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim. Apa artinya, sahabat? Bahwa Ramadan ini ibarat antivirus yang bisa menghapus dosa-dosa kita, bisa membersihkan dosa-dosa kita, yang tentunya asal kita sungguh-sungguh dalam menjalankan dengan ilmu dan usaha yang konsisten. Kita kendalikan setiap waktu. Kita kendalikan setiap waktu yang berlalu, setiap napas yang berlalu dengan kebaikan dan amal ibadah, dan tentunya perbanyak istighfar. Yang kedua adalah peningkatan koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak ngerasa doa-doa kita kayak depending atau nggak terkoneksi dengan baik? Nah, di Ramadan sinyal kita, iman kita full bar, sahabat. Maka Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita lebih banyak berdoa. Karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak promo pahala besar-besaran. Dan tentunya 7 kesempatan doa kita dikabulkan. Yang pertama adalah sepertiga malam terakhir, waktu sahur, sepanjang hari saat kita berpuasa, menjelang berbuka, di antara azan dan iqomah, di hari Jumat, dan tentunya di malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, ada fitur bonus pahala. Kalaulah di dunia ada promo diskon gede-gedean, ada flash sale. Nah, di Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar yang tentunya lebih baik dari 1000 bulan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Surat Al-Qadar ayat 3. Nah, sahabat, mari kita kencangkan kendalinya, bukan dikendalikan dunia. Waspada saat pintu-pintu dunia dibukakan, seperti
adanya nanti THR, scroll TikTok, scroll toko online. Waspada hal-hal yang menyita fokus kita, mendekat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat, kita harus terus punya strategi. Bagaimana caranya? Pertama yaitu perbanyak ibadah, luruskan dan perbaharui niat kita di awal, di tengah dan di akhir. Nah, sahabat, tentunya di 10 malam terakhir kita maksimalkan, jangan lewatkan sedekah, salat malam, dan baca Al-Quran untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, bukan sekedar kuantitas. Nah, sahabat, jangan sampai kita kayak orang yang baru selesai riset HP, tapi langsung install lagi semua virusnya. Ramadan bukan sekedar program 30 hari, tapi latihan 11 bulan ke depan. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus dilakukan meskipun sedikit. Nah, sedikit tips sahabat, mari kita lanjutkan kebiasaan baik ini. Meskipun sederhana, meskipun sedikit, kita rutin baca Al-Quran. Tentunya dengan menjaga tetap kualitas sholat dan doa kita agar terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti berbagi kebaikan, karena sedekah itu bukan cuma di Ramadan. Sahabat, Ramadan adalah kesempatan emas yang Allah kasih untuk kita. Maka kita manfaatkan bulan ini sebagai momen untuk meriset terbaik dalam hidup kita. Jangan biarkan berlalu begitu saja tanpa ada perubahan yang nyata. Mari dari itu kita niatkan mulai sekarang Ramadan tahun ini bukan tentang menahan lapar, tapi tentang menjadi pribadi yang baru, yang lebih baik. Jangan sia-siakan detik-detik di Ramadan, rasakan benar-benar kehadiran kita di sini di bulan ini, lantunkan zikir, istighfar, dan tilawah. Buang kepenatan, hilangkan rasa lelah hanya untuk mendapatkan kebaikan di bulan ini. Jangan ditunda lagi. Semoga Allah memudahkan kita menjalani Ramadan dengan penuh keberkahan dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik setelahnya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.